Oh, jadi gitu. Coba bikin video perkenalan kali ya. Kali aja ada yang nonton. Coba ah. Hai guys, nama gue Muhammad Taskarido. Kali ini gue mau bikin video YouTube, tapi belum tahu nih mau bikin video apa. Coba dong komentar di bawah, gue mau bikin video apa. Komentar di bawah ya. Nah, akhirnya jadi juga. Coba coba upload ah. Ih, bocah alay bikin apaan? Goblok dah, geli gua. Ah, gua kasih tahu teman-teman gua aja dah. Guys, sehat. Biasa dikit. Nih gua nemu si Aska. Ini mau jadi juga di katanya. Si alay banget dia. Report aja. Iya. Report namanya Muhammad Aska gitu dah. Cari di YouTube. Paling atas dia tadi. Oke. Udah. Belum. Udah. Oke lah. Rap. Ada artis lewat tuh. Wih, ada artisnya sini lah nongkrong. Kenapa bang? Ah, nggak usah pura-pura nggak tahu lu mau jadi artis kan, nggak usah mimpi. Iya tuh, jangan ngimpi lah. Emang apa lagi iseng-iseng kali aja rame. Ah, jawab aja lu, sana pergi. Apa iya gue nggak pantas jadi content creator? Bikin video lagi aja kali ya. Yaudahlah, diamin aja komenan kayak gitu. Komentar nih. Apa iya video gue jelek ya? Ah, kayaknya bagus. Udah lah, biarin aja. Hey guys, lihat deh si Curut. Saya juga dia bikin video. Gimana kalau kita bikin video ini dihapus? Ya udah, setuju tuh gua. Terus kita ngelakuin apa? Report aja video. Ayo, gas. Ayo guys, Bang. Nah, kan udah dihapus. Udah maaf. Woi, si Syaska upload lagi nih. Gua nggak mau juga tuh anak. Hah? Nah, bocahnya kesini no? Ya tuh Chan, suruh sini Chan. Ini lu. Kenapa lagi bang? Ih, makin nanya lagi lu. Belum kapur juga bikin video. Ya kan udah dibilangin jangan mimpi apa? Emang kenapa sih? Emang rugiin lu? Udah jawab aja lu. Udah pulang sana lu. Halo? Besok deh, belum ada di sini gua. Lu kenapa bro? Lu kayak orang bingung. Iya tuh, kayak habis tagih utang. Iya, gue habis tagih utang. Tapi lu punya duit nggak? Ah, emang gak ada. Lu Sen? Yah, gua lagi Chan, kagak punya Chan. Udah deh. Maksud lu apaan dorong gua? Lu nggak inget apa yang lu lakuin ke gua? Hey guys, lihat deh si Curut. Saya juga dia bikin video.
gimana kalau kita bikin video dihapus? Nah kan udah dihapus. Minta maaf. Jadi gue minta maaf. Ah, banyak ngomong lu. Lu ngapain? Mas bro. Udah lama lu. Aduh. Sun, by the way, lu ngeliat Chandra nggak? Kagak. Emang kenapa? Udah beberapa hari ini nggak kelihatan mana ya? Iya juga sih. Lu udah coba telepon dia? Ya udah, kagak ada yang jawab. Kemana ya dia? Son, gue dapet notif nih, Son. Ini video apaan ya, Son? Hah? Coba lihat dah. Coba gue lihat. Ini video Chandra kan ya? Wah iya nih. Lu dikirimin alamatnya nggak? Bentar, gue lihat lagi. Oh iya nih, alamatnya nih. Ya kalau gitu kita kesana aja. Yaudah, kuy. Ayolah. Ayolah guys, kun. Bentar. Ini bener tempatnya di sini. Kok kayak hutan gitu? Wah, pengen tanya balik. Apa sih, gue cuma mastiin aja. Udah. Ju, bentar, gue pengen buang air kecil. Jangan jauh-jauh. Aduh, weh. Messi. Siapa tuh? Perasaan gue aja kali. Lu siapa dah? Gue adalah orang yang lu bully saat itu. Emang apa lagi, iseng-iseng kali aja rame. Jawab aja lu, sana pergi. Ya kan udah dibilangin jangan mimpi apa? Emang kenapa sih? Emang rugiin lu? Udah jawab aja lu. Udah pulang sana lu. Lu tahu kan apa kesalahan lu? Ya udah gue minta maaf dah. Bacot lu. Gila. Namanya kagak rata. Deh. Marsen kencing lama banget bocah. Mana gue sendirian di sini enggak enak banget ya, Bro. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Pada malam hari ini, saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Cyberbullying sendiri merupakan tindak perundungan yang terjadi di dunia maya. Umumnya, tindakan ini terjadi di media sosial, game online, dan berbagai macam platform yang menyediakan kolom untuk chatting. Menurut penelitian berjudul A Majority of Teens Have Experienced Some Form of Cyberbullying, ditemukan bahwa 59% remaja menggunakan internet pernah menjadi korban cyberbullying. Angka ini lebih besar dari korban berusia dewasa sebesar 33%.
Nah, cyberbullying di sini juga merupakan fenomena yang sering terjadi pada era teknologi seperti sekarang ini. Dampak dari perundungan di dunia maya juga tak kalah mengerikan. Pada beberapa kasus, korban bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya karena perundungan yang diterima. Ada beberapa contoh perundungan yang sering terjadi di dunia maya. Di antaranya, yang pertama ada mengucilkan orang tertentu saat bermain game online. Yang kedua ada melakukan pelecehan terhadap sesama atau lawan jenis. Yang ketiga ada memaksa untuk mengirimkan pesan atau gambar yang berbau seksual. Yang keempat, mempermalukan orang lain di media sosial dengan menyebarkan kebohongan atau aib. Yang kelima, ada memberikan pesan berbentuk ejekan dan ancaman melalui kolom komentar media sosial. Yang keenam, ada membuat akun palsu dengan nama korban, lalu menyebar informasi yang dapat membuat malu, serta membuat grup chat berisi banyak orang dan memasukkan korban ke dalamnya, lalu mengolok-olok secara bersama. Definisi cyberbullying sendiri menurut para ahli yaitu dari Pachin and Hinduja 2015 menyatakan bahwa cyberbullying adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Dan juga menurut Williard 2005 menjelaskan juga bahwa cyberbullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosialnya dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya. Jenis-jenis cyberbullying yang ada di Indonesia. Yang pertama ada flaming, yaitu flaming itu terbakar. Flaming atau terbakar sendiri tindakan seseorang yang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Dan secara umum juga tindakan flaming berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Yang kedua, ada harassment atau gangguan. Tindakan seseorang yang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus-menerus. Pelaku harassment ini biasanya sering menulis komentar terhadap dengan tujuan menimbulkan kegelisahan, dan juga selain itu, harassment juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Yang ketiga, ada denigration atau yang disebut juga pencemaran nama baik. Tindakan ini dilakukan secara sengaja dan sadar untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Yang keempat ada cyberstalking. Cyberstalking sendiri merupakan tindak memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampak dari cyberstalking sendiri ini juga orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Yang selanjutnya, impersonation atau disebut juga peniruan. Tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya dan mengirimkan pesan-pesan dan status yang tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram dan Twitter menggunakan akun palsu. Selanjutnya ada outing and tricky. Outing dan tricky sendiri merupakan pengertian yang bisa disebut berbeda-beda. Outing sendiri merupakan tindakan menyebar rahasia orang lain. Outing juga bisa berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Trickery sendiri juga berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, pelaku outing biasanya juga melakukan tricky. Ciri-ciri cyberbullying menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime.
Adapun ciri-ciri lain khusus dari kejahatan ini antara lain, yang pertama ada tidak ada kekerasan fisik atau non-violence. Yang kedua ada antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau yang disebut juga minimize of physical contact. Dan yang terakhir ada memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Nah, dampak cyberbullying di sini juga ada 4 macam. Yang pertama ada menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jaring sosial yang dialami oleh anak sekolah. Akhirnya, membuat sang anak depresi dan mengisolasikan diri karena malu dan memilih putus sekolah. Yang kedua ada perasaan dikucilkan dari lingkungan. Cyberbullying ini memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditunjukkan kepada korban. Yang ketiga, ada kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Ujung-ujungnya, perasaan yang memendam, depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau yang disebut juga PTSD. Yang keempat ada depresi ingin bunuh diri. Korban cyberbullying sendiri ini juga seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, dari slide yang tadi berhubungan dengan cara mengatasi perundungan di dunia maya. Melihat dampak yang mungkin ditimbulkan dan dalam tindakan cyberbullying ini, dalam bentuk apapun tindakan dapat ditoleransi. Yang pertama bisa blok akun pelaku bullying, yang kedua ada keluar dari grup atau platform tempat perundungan, yang ketiga ada laporkan akun pelaku ke platform atau website yang terkait. Selanjutnya ada ceritakan perlakuan yang Anda terima ke orang kepercayaan, bisa teman, keluarga, pacar yang menurut Anda bisa dipercaya. Dan yang terakhir, simpan bukti-bukti perundungan lalu laporkan ke pihak yang berwajib. Jika tindakan perundungan yang diterima mulai mempengaruhi kesehatan mental, konsultasikanlah kondisi Anda ke dokter. Langkah ini penting dilakukan untuk mencegah kondisi Anda tambah parah. Nah, ada kasus cyberbullying di Indonesia. Salah satu kasus cyberbullying yang menggemparkan di dunia yang menggemparkan yaitu kasusnya oleh Amanda Todd. Awalnya Amanda mengenal orang asing melalui internet ketika duduk di bangku SMP. Setelah berkomunikasi lama dan intens hingga akhirnya dekat, kenalannya ini membujuknya untuk mengirim video yang tidak senonoh atau bisa disebut juga bugil. Akhirnya Amanda rela merekam dirinya melalui video cam dan menunjukkan payudaranya, dan malangnya lagi ternyata orang asing tersebut mengambil fotonya dan Amanda mengajaknya untuk live sex. Dirinya diancam akan dibunuh jika tidak menuruti permintaan orang tersebut. Anehnya, orang kenalan dari dunia maya tersebut mengetahui identitas Amanda, dan penolakan gadis belia ini membuat foto-foto gila disebarkan melalui internet. Foto Amanda pun menjadi buah bibir di sekolah, lingkungan rumah, dan keluarganya. Ia tak kuasa menahan depresi akut hingga memutuskan untuk bunuh diri. Nah, kesimpulan dari
materi cyberbullying ini, umumnya tindakan ini terjadi di media sosial, game online, dan berbagai macam platform yang menyediakan kolom untuk chatting. Dan juga menurut penelitian yang berjudul A Majority of Teens Have Experienced Some from Cyberbullying, ditemukan juga banyak 59% remaja yang menggunakan internet pernah menjadi korban cyberbullying. Angka ini juga lebih besar dari korban berusia dewasa sebesar 33%. Dan macam-macam dan jenis-jenis cyberbullying ini juga tadi sudah dijelaskan. Ya, bisa diulas lagi seperti ada flaming, terbakar, ada juga outing and tricky dan segala macamnya. Cyber stalking gitu-gitu dan tindakan memata-matai, mengganggu dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dan juga kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres, depresi, hingga ingin bunuh diri. Seperti yang ada di kasus yang sudah saya jelaskan. Apabila kondisi ini terjadi secara berulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Melihat dampak yang mungkin ditimbulkan, tindakan cyberbullying dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi. Dan di sini juga ada tips agar tidak menjadi pelaku cyberbullying. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka menjadi pelaku perundungan di dunia maya. Beberapa orang juga berpikir tindakan perundungan yang dilakukan hanyalah bagian dari candaan. Candaan yang baik tentu tidak akan menyakiti hati orang lain. Berikut beberapa tips yang bisa kalian semua terapkan agar tidak menjadi pelaku cyberbullying. Yang pertama ada menanamkan empati dalam diri dengan berusaha memahami perasaan orang lain. Yang kedua ada berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak yang bisa ditimbulkan. Hormati orang lain sebagai mana Anda ingin juga dihormati. Tanamkan sikap toleransi dengan menghargai perbedaan, baik agama, suku, gender, dan pandangan. Ikuti hati nurani, jika melihat orang menjadi korban, jangan ikut ke dalamnya. Sebaliknya, berusahalah untuk menghentikannya. Dan cyberbullying ini juga adalah tindakan tidak dapat ditoleransi. Apabila Anda menjadi salah satu korban, jangan takut untuk melakukan perlawanan. Dan segera konsultasikan kondisi Anda ke dokter jika perundungan yang dialami mulai mempengaruhi kondisi fisik dan mental. Ya, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua perihal cyberbullying. Oke, baik. Dari materi yang sudah dipaparkan tadi, ada yang ingin bertanya? Ayo Mas Rahmat atau Mas Alfa ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja ya. Mau nanya dong, boleh gak? Boleh banget Kak. Mau nanya dong, gimana sih caranya buat ngindarin diri kita dari perilaku cyberbullying? Oke Kak, sebentar ya kita tampung. Barangkali ada teman-teman yang lain pengen menanyakan lagi. Kak, izin bertanya boleh gak? Boleh banget Kak.
mau nanya bagaimana cara menangani cyberbullying di media sosial. Makasih. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi tidak, teman-teman? Gimana Muhammad Fahri? Gimana? Bagaimana pertanyaannya Muhammad Fahri? Yang bagaimana cara menangani cyberbullying di media sosial bukan sih Kak Fahri? Oke. Saya tadi Kak Alfariski tuh pertanyaannya apa ya? Saya tadi agak lupa. Pertanyaannya tadi gimana sih caranya buat hindarin diri kita dari perilaku cyberbullying? Terima kasih Rifki. Oke, makasih Kak Alfa. Baik ya, mungkin saya jawab dulu dari pertanyaan Kak Alfariski nih. Sebenarnya itu ada, bisa aja kita jangan meneruskan pesan cyberbullying dan memblokirnya. Dan bisa saja melaporkan kepada orang yang lebih dewasa atau keluarga kita atau teman terdekat untuk memberikan edukasi kepada orang sekitar bahwa melakukan tindakan cyberbullying itu dapat berakibat fatal bagi korban dan bisa mengakibatkan depresi ringan. Itu Kak Alfa, apakah sudah jelas? Jelas, Kak Rifki, terima kasih. Baik Kak Alfa. Tadi pertanyaan yang kedua dari Kak Muhammad Fahri, pertanyaan itu bagaimana cara menangani cyberbullying di media sosial ya? Iya Kak. Yaitu dengan mengabaikan pendapat dan tetap berpikir positif, terus memblokir akun pelaku, menghapus postingan, terus juga mengurangi pengguna media sosial atau membatasi followers. Terus juga alangkah baiknya itu untuk membatasi sharing di media sosial karena akan terjadi perbedaan persepsi atau sama-sama lain. Terus juga lebih bijak lagi dalam memposting konten, gitu sih. Baik, makasih Kak. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi?